Ini kenapa nih? Kenapa? Wah, 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 wah. Assalamualaikum guys, ketemu lagi sama gua Baboy dan temen gue Coki. di channel favorit kalian The Four Story Horror. Oke, untuk kali ini gua akan membahas sebuah permainan yang sangat melegenda. Permainan Jalangkung ini sih bisa dibilang ya percaya nggak percaya Cok ya. Dan permainan ini memang kalau dibilang sih sangat mengangkat adrenalin kita ya untuk melihat bagaimana arwah bisa bergerak dengan sebuah alat yang sangat sederhana, yaitu dah hanya dari batok kelapa, terus tubuhnya itu cuma pakai bambu ya Cok ya, pakai bambu atau kayu gitu ya, terus hanya dikasih kain putih aja. Dan untuk kali ini gua akan mereaction sebuah video tentang permainan Jalangkung dari YouTuber terkenal yaitu Ria Ricis dan seorang magician yaitu Denny Darko. Untuk kalian percaya atau enggaknya terserah kalian. Mari kita lihat videonya ya. Hari ini kita kedatangan Om Denny Darko dan dia bawa Baru datang aja Reci sudah teriak ya, Cok. Iya, soalnya alat jelangkung Bentuknya itu aja udah menyeramkan ya. Udah khas juga. Biasanya Iya. kalau mau main-main kayak gitu itu pasti pakai batok kelapa gitu, pakai kayu gitu kan, batang kayu. karena katanya gini, kenapa nggak direkam pas ituannya gerak? Terus yang kedua, Kadang-kadang kita punya sugesti, percaya nggak percaya sih ya, sugesti diri sendiri aja gitu loh. Kalau ada sesuatu gitu kan, atau ada makhluk halus yang mendekati kita, kadang-kadang sugesti kita tuh terbawa gitu iya, ya. kebawa gitu, ada di apa namanya, seakan ada di alam mereka lah iya gitu kan. Kita merinding gitu ya kan. nah betul banget. Nah itu ya bisa sih ya, pasti biasanya kalau orang-orang yang kayak di Darko ini lebih ke penjelasan ilmiah ya, secara Cara ilmiah energi gitu loh, berdasarkan energi itu. Dia sih kayaknya santai aja ya. Iya, santai dia. Nah, ini hawanya udah beda nih, Cok. Ya emang cara mainnya udah hawanya udah beda ya. Suasananya ya memang dibuat seperti ini ya. Hanya lampu seadanya, pakai lilin. Ngomong juga udah nggak bercanda lagi, udah serius. Iya. Jadi kadang-kadang memang suasana juga bisa mempengaruhi energi yang akan datang, apalagi ini kan si alat jelangkung ini kan yang kayak batok itu, tiang itu kan, jadi kalau memang kita percaya itu akan ada keluar energi ya, dia akan bisa terkumpul energinya ke dalam media itu gitu, media batok kelapa sama bambu stick kayu itu ya. Kan penjelasan dia kan, itu dia menjelaskan bahwa salah arti gitu loh, dan di sini dia mau menjelaskan tentang proses manifestasi energi ini, energi manusia sendiri ya. Kita bisa lihat biasanya itu tanggal 15, 16 kalau di Indonesia ya, terutama di Pulau Jawa tempat ini percaya ada, mereka tuh keluar terus kayak main-main ini. Di tanggal tertentu ya, pada zaman dulu ya. Iya. Wow, gue baru tahu nih. Jadi memang banyak ya, maksudnya kayak aktivitas-aktivitas yang untuk memanggil arwah atau memanggil roh halus yang dilakukan oleh orang-orang dulu ya. Ya, ini salah satunya. Ini yang paling familiar jelangkung ini. Ada itu tadi yang bisa disebutin bambu gila ya. Bagaimana mungkin bambu itu bisa dipegang sekian banyak orang, bisa
goyang ke sana kemari gitu Dia loh. bergerak sendiri, Arahnya bahkan itu bisa kan terbang. iya, nah itu kan makanya energi itu yang mempengaruhinya. Kalian lihat ini kan api nih. Nah, apinya ada di situ, tapi energinya kita rasain ada di sini. Coba rasain semua tangannya di sini. Coba enggak tangan, iya jangan terlalu dekat. Coba semua tangannya di situ. Rasain angetnya. Anget kayak ketek boim ya. Karena Masih bisa ketawa. Kalau gue mungkin kalau di situ udah nggak bisa ketawa, gue udah fokus banget gue, karena udah beda banget hawanya itu. ini apa namanya, dia mau secara sugesti itu menyatukan energi itu. Iya. Secara sugestinya semua supaya energinya itu terkumpul dan bisa termanifestasi ke dalam Boneka ini. boneka jelangkung ini gitu. Oh, Tuh, wow 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 wow. dia tiba-tiba gerak Bergerak, kan? sendiri. Ya secara logika ya itu dia, terkadang emang energi itu ya bisa ya semuanya juga ya, kalau tiba-tiba kita kayak di ruangan tertentu atau gelap tiba-tiba dengar-dengar suara atau ada misalkan eh, eh, kayak semacam piring ya kan, suara piring atau di dapur tiba-tiba padahal sebenarnya nggak ada siapa-siapa, itu kayak manifestasi dari energi itu. Dari energi yang dikumpulin. Iya, kadang kan orang kita sekeliling sering ya. kan dengerin apa kalau kita lagi di sendirian gitu kan, ke dapur atau di mana, tiba-tiba kita terdengar suara-suara yang memang kok harusnya nggak ada orang, nggak ada aktivitas apa-apa gitu ya kan. Tapi ternyata ya kayak semacam ada orang sedang berjalan atau apa, itu terkadang manifestasi dari energi itu. Energi ya, dan lingkungan sekeliling. Iya. Aku lihat tampang akangnya udah nggak enak banget. Kayak bulung gitu. Iya udah nggak enak banget. Nah, jelangkung ini kita buat menyerupai manusia dengan batok kepala ini sebagai kepalanya. Nah, ini kenapa ada spidol, karena gunanya untuk nanti berkomunikasi. Sebelumnya. Maksudnya berkomunikasi? Ya, nanti kita tunjukin. Itu kainnya kain apa ya? Kain kafan bukan atau kain biasa? Nah, sekarang Kain biasa sih ya. Biasa mungkin kain kafan dia. Enggak, aku ragu. ini nggak ngefek ya? Enggak ngefek. Berarti kita aja yang cowok aja ya. Cewek nggak ikut nggak apa-apa. Nah ini Ini udah mulai. dia udah apa namanya mau menggabungkan energi itu. Ya mungkin itu tadi sambil memanggil dia arwah-arwah yang apa namanya Makhluk halus ya. iya, untuk masuk ke dalam Boneka ini. media Media boneka ini Ya, gitu. jadi ini cuma si bonekanya cuma medianya doang. Iya. Tarik nafas dari hidung, hembuskan lewat mulut. Nah ini kan lagi disugesti juga sama Denny Darko supaya bisa menggabungkan energi itu ke dalam boneka ini. Itu terasa akan sedikit lebih ringan. Ada energi yang menekan ke atas. Ya kan? Dia terus ke atas. Dia ke atas. Karena kita percaya kalau kita misalkan memanggil jelangkung di sini ada pesta. Ini kalau kayak begini ke atasnya dia sengaja dulu kali ya. Jelangkung datang tak diundang. Ya kalau gua ya kalau menilai kayak proses kayak gini tuh memang kayak beneran apa boy, karena apa, karena ini kan dia gabungan ya, maksudnya digabung secara otomatis kayak ini dia disugesti dan memang aktivitasnya itu dia penggabungan dari semuanya kan. Bagaimana mungkin dia bisa kayak nurut atau apa gitu ya kan, sementara orangnya ini kayak dia tutup mata gitu ya kan, konsentrasi. Dia seperti punya nyawa untuk maju, membalik dari arah Ricis, maju ke depan. Seperti dia mengarah ke Ricisnya ya. Ya ini dia disugesti sama si Denny Darko ini ya. Denny Darko. Nah terus pegangi seperti itu. Nah sekarang jelangkung coba seandainya kamu bisa tahu siapa kamu sebenarnya dan kamu. Tapi lu berani nggak sih kalau main-main beginian sendirian gitu, misalkan lu di rumah gitu kan, main-main kayak begini gitu, berani nggak sih lu? Kalau gue sih sendiri sih berani aja. Bukan, maksudnya misalkan lu ada berapa orang sama temen-temen lu Gue sih berani lah gitu. Berani. Kalau aku agak pusing itu kenapa ya? Ya apa itu sugesti. Tuh, dia udah Ricis udah mulai pusing, udah Jadi yang kalian rasain bodinya udah nggak enak. Mungkin karena energinya si jelangkung ini atau memang apa, kita juga nggak tahu nih. Nah kan temennya ngerasa kan, timnya kan Mungkin karena bergerak sendiri mulai. duduknya jongkok ini agak pegangin aja.
Ini papan tulisnya buat apa nih? adalah kita akan coba untuk berkomunikasi. Ini dia mau, mungkin dia ada beberapa pertanyaan ya, nanti akan dijawab sama ini dengan media apa namanya, spidol sama si boneka ini. Si boneka ini yang nulis Iya. ya. Sebenarnya Dengan sendirinya kayaknya. iya itu kayak dia apa, secara kayak diarahin gitu loh, diarahin pertanyaannya apa, nanti dia akan mengarahkan jawabannya ya atau tidak gitu. Kenapa? Seperti punya energi terhadap si jelangkungnya ini untuk ikut langsung kayak bergerakan. Lihat, dia narik ke kiri dan ke kanan, lihat. Rasakan seperti itu. Tuh, kayak ini udah kayak ada kerasukan gitu loh, si boneka ini udah ada isinya. Udah mulai mereka ngerasain ada Iya. ada sesuatu ya di boneka itu. Ini kalau menurut gue ya kelihatan ini apa namanya, semacam rekayasa gitu. Tapi kalau kita perhatikan juga sebenarnya ini kalau kita secara langsung ya, menurut gue sih ini bukan rekayasa. Karena apa? Karena memang itu energi gitu loh. Energi yang termanifestasi ke boneka ini. Sehingga dia yang akan mengarahkan. Nah, dia arahin tidak, berarti mereka udah ngerasain itu, mereka bergerak sendiri, nggak digerakkan dengan tangannya mereka. Berarti asalnya bukan dari sini kan? Iya, pasti itu dia coba lemes aja, kayak ngikutin energi yang ada aja yang keluar dari si ini, mengarahkannya kemana. Padahal kalau bisa dibilang kan ini dipegangnya rame-rame gitu, iya kan? Tapi dia kayak ketika ditanya gitu dengan pertanyaan si Denny Darko itu, dia jawabnya dengan kayak ngarahin sendiri gitu loh. Sendiri. Charlie siapapun itu coba untuk rasakan. Kalau kamu memang nyaman di sini, oke, apa yang membuat kamu nyaman? Oke, orang yang membuat kamu nyaman, jangan nanti malah takut. Apakah kamu dulu adalah manusia? Tuh, dia akan mengarahkan ke apa namanya, jawaban yang ada tertulis di papan tulis itu kan. Padahal kan ini dipegang rame-rame kan. Tuh, dia nggak ada yang gerakin. Mungkin kalau secara ini kita mikirnya itu bisa aja digerakin gitu. Cuman sebenarnya kenyataannya tuh gue yakin juga tuh si yang main ini pasti tuh jatuh. Punya keramik ya. Itu ya kayak pajangan. Iya, pajangan kali jatuh. Ya itu kadang-kadang energinya kayak mencar kemana-mana. Iya. Kemana-mana gitu, terpental. Oh, gelas ya? Gelas ya. Gimana lanjutnya? Tuh mereka sebenarnya udah mau nyerah tuh. Iya, jadi kayak ada yang apa namanya? Ngikut kali ya. Iya, ada yang ngikut gitu ya kan, arwah itu, terus dicoba di media dengan jelangkung ini. Iya, dimanifestasikan ke boneka jelangkung ini gitu. Untuk rasakan bahwa ada sesuatu yang juga ingin berkomunikasi dengan kalian, dan sekarang ada seperti kalau saya pindahkan dari api ini, saya ambil. Siapapun kamu, namamu itu Charlie ya, betul ya Charlie? Aduh, ini dia nggak nih om. Oke, enggak apa-apa, ikutin aja. Ada salah satu orang di sini. Kamu waktu kamu berpindah, kamu mengikuti satu orang yang ada di sini, iya atau tidak? Tuh, dia nanya, terus ya kan ini rame-rame loh tangannya, tiba-tiba ngarahinnya ke sana. Tuh, dia itu mengakui kan. Menurut gue sih nggak masuk akal, dan kayak si Ricis saja di sini kan dia udah ngerasa energinya kan. Badan. Ya biasa lah pasti kan, kalau benturan energi kan bisa buat orang pusing atau mual. Mungkin bisa pingsan, kesurupan, macam-macam sih emang. Kira-kira siapa yang kamu ikuti, kamu coba untuk tulis
sebisa kamu sekarang. Rasakan mendekati. Saya nggak gerakin ini ya, saya tahan ya. Tuh ini merem loh semua. Saking gak Coba. kuat, saking takutnya. Tuh. Ini merem loh. Kalau lo lihat dia nggak tahu dia arahin kemana Dia itu. juga, dia juga nggak tahu mau nulis apa, Iya. mau apa, mau Ini ngapain. merem loh semuanya. Coba dia bisa ngarahin bentuk huruf cheese. Ya, berarti dia ngikutin si Ricis nih yang dari Bali ini. Kita komitmen dulu, ya atau tidak, ya atau tidak, ya atau tidak, ya atau tidak, ayo. Kalau kamu tidak, kamu akan saya kembalikan. Oke, kita akan bernegosiasi sekarang. Oke, sekarang kamu pikirkan lagi. Kamu mau di sini. Tuh ini yang megang banyak loh ini. Pada siapapun yang ada di sini, terutama orang yang kamu ikuti. Setuju? Oh, kabur si Ricis. Karena emang semakin ini sih, maksudnya berasa banget energinya itu. Lah, kok gimana ceritanya tuh bisa nengok? Kok bisa berbalik ininya? Kepala batoknya. Ini nama nih. Ini yang gue apa namanya pengen tahu gitu loh. Dia gimana ngarahinnya coba dari sekian banyak tangan. Coba. Kita lihat siapa namanya. Wah. Wayan itu ya namanya? Sih Wayan deh. Wah bener dari Bali. Berarti bener dia dari Bali. Nggak, logikanya di mana gitu? Lu tangan rame-rame ngebentuk suatu huruf apa nama gitu kan Wayan. Itu begini kan nggak mungkin kalau dia nggak ada bener-bener energi atau maksudnya ya yang bisa mengarahkan ini gitu loh. Tuh diketarik gitu. Dia karena Ricis. Mungkin dia pengen jadi temennya Ricis mungkin ya. Teman-temannya udah pada nahan bonekanya. Tapi berontak tetap mau ke Ricisnya. Ricis juga udah Dia udah nggak kuat, Ricis udah nangis gitu. Tetap mau ke Ricis kan tuh. Pada kabur. Udah kabur nggak kuat. Iya. Semua juga. Iyalah. Udah nggak kondusif udah. Ya kondisi kayak gitu udah semua orang udah pada ketakutan juga gitu loh. Tapi kalau yang kayak Denny Darko nya kayak biasa aja gitu ya. Mungkin karena dia terbiasa kali. Sebenarnya itu tadi dia bilang bukan kaget ya, tapi bukan takut ya, tapi kaget gitu. Kaget kok bisa bergerak, bisa kepalanya bisa berbalik. Terjadi kayak semacam itu gitu kan. Jadi sebenarnya kita meyakini sesuatu itu ada dan kita meyakini sesuatu tidak ada karena keyakinan kita. Dan nggak ada yang akan bisa menggantikan kitanya. Iya. Dan yang paling penting adalah apapun itu kalau dia merasa mengganggu ya kita minta kepada Allah yang Maha Kuasa untuk melindungi kita. Tapi juga diberi perasaan. Berarti intinya ini nggak ada apa-apa ya? Nggak ada apa-apa. Iya kalau secara ini sih nggak ada apa-apa ya. Kalau ditaruh itu, nah ini kenapa nih? Wah. Pingsan atau apa dia? Nggak, dia kayaknya kemasukan deh. Iya, kesurupan kayaknya. Nggak tahu. Kemarin udah pernah nonton dia yang kesurupan. Dia emang anaknya sensitif itu. Lebih sering. Oh iya kalau iya sih. Berarti emang terbentur dengan arwah-arwah gitu langsung dia sering kesurupan kali ya. Timnya Ricis yang ini. Semoga kenapa-napa ya guys. Oke guys, itu tadi
video dari Realities yang kita lihat ya, di situ apa namanya eh, aktivitas untuk memanggil arwah itu sebenarnya kalau bisa kita lihat secara logika ya nggak mungkin terjadi, tapi kita bisa lihat di situ ada terbukti bahwa energi yang termediasi di area situ bisa termanifestasi ke dalam eh, sebuah boneka ya. iya, sebuah boneka jelangkung itu, dan akhirnya bisa apa namanya berinteraksi kemana-mana. Bisa jadi kayak tadi sampai mental, sampai orang kesurupan, sampai nyebur ke mana ke kolam renang gitu. Itu sih guys kalau menurut gua ya balik lagi untuk percaya atau enggaknya kembali ya kepada lo semua lagi. Tapi pesan gua sih jangan aktivitas ini lo lakuin dengan teman-teman lo atau lo di rumah sendirian memanggil arwah-arwah ini, karena lo lihat sendiri akibatnya kalau lo nggak bisa menghadapi kondisi seperti itu. Dan permainan jelangkung ini kan memang udah terkenal dari dulu ya guys. Nah pasti waktu lo kecil dulu pernah mungkin melihat atau ikut main. Nah lo sendiri Cok pernah nggak main jelangkung waktu kecil? Iya sih kalau gue pernah, cuman apa namanya metodenya beda. Oh, lu jadi gimana tuh metodenya? Kalau gue dulu main itu, jadi gue inget banget waktu zaman kecil itu ya cuman kayak tahu gitu aja caranya manggil jelangkung di sini ada pesta yang gitu-gitu seperti biasa yang kita sampai yang di film itu aja kan sampai dibuat ya caranya bentuknya sama lah seperti itu, tapi gue bukan dalam bentuk boneka, tapi lebih ke medianya di kertas sama koin. Jadi koin itu kita buat angka dari A sampai Z gitu kan. Terus sama tadi juga ada ya atau tidak gitu kan. Terus apa namanya kita pegang sama-sama di atas koinnya itu pensil atau pulpen gitu. Nah nanti si pulpen sama koinnya itu akan bergerak mengarah apa yang kita tanyakan, sama seperti tadi. Nah yang pertama adalah penjelasan ilmiah yang dilansir dari nationalgeographic.co.id, yaitu soal hukum gravitasi. Untuk menghasilkan kestabilan yang absolut pada dua benda yang diletakkan bertumpuk, maka titik pusat gravitasi dari benda yang diletakkan paling atas harus berada di tengah benda yang menopangnya. Nah, penjelasan kedua adalah terkait adanya mind trick atau trik permainan pikiran. Seperti yang dikatakan dalam jurnal Current Direction in Psychological Science pada 2012, ilmuwan membuktikan bahwa manusia memiliki kecenderungan untuk melakukan hal-hal demi menciptakan kondisi yang mereka harapkan agar benar-benar terjadi. Suatu hal yang disebut dengan respons ekspektasi. Nah, dari dua pendapat tersebut kalian bisa cek dan kalian juga bisa komentar bagaimana tentang penjelasan ilmiah tersebut gitu kan. Mengenai permainan jelangkung ini kembali kepada kepercayaan kalian masing-masing ya guys. Nah jangan lupa subscribe, like, and share ya, atau pantau terus video reaction kita selanjutnya ya guys, hanya di The Force Story Horror.